Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadzana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Mari tidak bosan-bosannya ya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Elda, ada kok suaranya? Saya sudah cek di HP satunya, ada suaranya. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kabarnya saudaraku, sahabatku, seiman, sesurga, yang insya Allah kita akan saling bersama-sama ya, berpegangan dengan erat untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita sedang dalam proses perjalanan ya teman-teman ya. Kita sedang dalam proses perjalanan yang mendebarkan sebetulnya ya. Sangat-sangat mendebarkan. Jadi teman-teman jangan sampai kita semua merasa aman. Merasa aman sudah mendapatkan surganya Allah. Ya, jadi kita harus terus waspada terhadap kehidupan dunia ini yang sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Sangat-sangat bahaya sekali, banyak ranjau, banyak jebakan di mana-mana. Maka oleh karena itu yang paling terbaik adalah dengan kekuatan jamaah. Ya, kekuatan jamaah ini akan insya Allah memudahkan kita untuk bisa menuju surganya Allah. Karena kalau sendirian kita bingung ya, ada istilahnya sisi blind spot. Blind spot itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Misalkan contoh, seorang petinju. Mike Tyson katakanlah ya, Mike Tyson, semua kenal Mike Tyson ya. Mike Tyson kalau suruh tarung sama pelatihnya, kira-kira menang mana? Pelatihnya mungkin usianya sudah sepuh gitu ya. Jelas menang Mike Tyson-nya, itu kan. Tapi kenapa kemudian Mike Tyson mau dilatih oleh seorang pelatih? Karena seorang petinju itu memiliki blind spot yang dia tidak tahu sisi kelemahannya. Sama dengan ketika seorang pemain bulu tangkis ya. Bulu tangkis kemudian masih muda, masih fit, kok dilatih oleh pelatih yang sudah tua. Padahal kalau suruh tanding pemain bulu tangkis ini sama pelatihnya yang sudah tua ini, menang mana kira-kira? Jelas menang si ini ya, anak didiknya ya. Menang si pemain bulu tangkisnya. Si pelatihnya kalah keok lah, sudah tua kok. Tapi terus kenapa si pelatih yang sudah tua ini melatih si atlet badminton dan atlet badmintonnya mau dilatih orang yang sudah tua? Karena si atlet badminton ini dia punya blind spot, sisi kelemahan yang dia tidak tahu, begitu ya. Sisi kelemahan yang dia tidak bisa melihatnya sendiri dan pelatihnya sudah punya pengalaman. Kalau misalkan di smash ya, kamu jangan kemudian santai-santai misalkan ya. Kamu sedikit bungkukkan badan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, si pelatih ini paham betul bagaimana strategi menghadapi lawan-lawan yang misalkan dengan punya kekuatan smash yang keras. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, sama dengan kehidupan ini, teman-teman. Sama dengan kehidupan ini, maka kita memiliki blind spot ya. Blind spot ini hanya bisa dilihat oleh orang lain dan orang yang memiliki pengetahuan agama khususnya ya. Kalau kesalahan terkait dunia mungkin yang kita butuhkan adalah seorang pelatih, misalkan kita salah berbisnis ya. Maka yang dibutuhkan adalah mentor atau coach bisnis. Tapi kalau salah di dalam beragama, maka yang kita butuhkan adalah orang yang paham tentang agama,
yang bisa mengingatkan kita dan mau mengingatkan kita. Dan kita pun harus mau untuk diingatkan. Nah, oleh karena itu, dengan kekuatan jamaah ya, di sini bareng-bareng kita teman-teman, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, teman-teman. Jadi di sini ya, orang-orang yang beruntung itu gampang susah sebetulnya ya. Dikatakan gampang juga nggak gampang, nasihatin orang. Dikatakan susah juga nggak juga. Karena kita ya sekedar memberikan nasihat. Nah, maka dalam hal ini, saya di sini ingin memberikan nasihat, khususnya diri saya sendiri, kepada diri saya, tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya sampaikan, begitu. Jadi, kita saling mengingatkan ya. Dan, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dari hal yang mungkar. Nah, makanya forum ini saya bangun untuk bisa saling memberikan nasihat ya. Ngantuknya kok nggak bisa hilang. Iya, kalau menjelang terapi itu biasanya memang ngantuk luar biasa ya. Hati-hati teman-teman. Pas nggak nonton live ruqyah, itu teman-teman segar ya, segar bugar. Tapi begitu nyimak tayangan ini kok rasanya ngantuk luar biasa, ya kan? Rasanya ngantuk, mulai pusing, mulai muntah, mulai mual. Muntah mungkin belum ya. Muntahnya nanti ditahan dulu. Nah, ada yang merasakan seperti itu? Nah, termasuk Kak Mareta ini. Semoga sihir energi negatif yang dikirim orang hilang dari badan saya. Kak Mareta tahu dari mana kena sihir? Ya, tahu dari mana kena sihir? Jadi, jangan menyimpulkan kena sihir dulu ya. Karena bisa jadi banyak faktor, dicek medis dulu ya. Kalau secara medis belum ketemu, barulah kemudian kita bantu diagnosa. Kira-kira apa yang teman-teman alami begitu. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, kalau misalkan dicek medis nggak ketemu sakitnya, maka memang kemungkinan ada gangguan, entah itu sihir, jin ya, atau mungkin penyakit ain ya. Jadi antara tiga itu. Jin ini belum tentu kiriman ya. Penyakit yang kemudian disebabkan oleh jin belum tentu kiriman. Bisa jadi penyakitnya itu disebabkan oleh jin yang ada di rumah-rumah gitu ya. Bisa jadi penyakitnya disebabkan oleh jin yang ada di rumah-rumah. Baik, sudah mulai ngantuk ya teman-teman. Padahal biasanya teman-teman mungkin scroll TikTok sampai mungkin jam 11 malam, jam 12 malam. Tetapi begitu nyimak tayangan ini, kenapa jadi ngantuk luar biasa? Baru gabung, tetapi sedang halangan. Boleh ikut sekali ya, Kak Neng Sri. Ya, boleh ikut, tetapi tetap harus berwudu. Iya. Bunda Ella, selamat datang. Kak Fatma. Waalaikumsalam warahmatullah. Putus-putus, iyakah? Padahal lancar loh. Coba yang lain, cek sinyal apakah di tempat teman-teman apakah putus-putus, biar saya bisa memperbaiki jaringan. Terima kasih Kak Eli Sukasih sudah share live-nya. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Semenjak rutin ikut ruqyah, badan terasa enteng, nggak ada sakit-sakit. Alhamdulillah ya Allah. Engkau begitu baik, luar biasa. Sudah memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang kami cintai ini karenamu ya Allah. Kalau live suka ngantuk banget, apalagi kalau sudah mulai. Betul ya Kak Dahlia Anis. Masya Allah. Suryo Happy Shop. Terima kasih, jelas ya. Oke. Arnes Putri, Alhamdulillah lancar. Kak Dahlia, selamat datang. Kak Tina. Kak El Midian, terima kasih sudah share live ya. Lancar terkendali. Mom Rakiwan Set. Oh, ini nama-namanya kok susah disebut ya. Sampai keseleo nih lidah saya ya. Kalau bikin teman-teman kalau mau misalkan ya, ini sekedar saran ya, sekedar saran. Kalau teman-teman ingin membuat nama panggilan di TikTok, kalau misalkan nggak mau diketahui namanya, ya. Kalau teman-teman nggak mau ingin diketahui namanya, sebisa mungkin namanya itu yang mengandung doa, gitu ya. Kalau misalkan namanya Anita begitu ya, Anita Putri, tapi nggak mau dijadikan nama TikTok. Nah, jangan kemudian ditulis misalkan aku yang selalu cinta kamu selamanya gitu kan.
Jangan seperti itu. Sebisa mungkin nama yang mengandung doa. Misalkan hamba Allah sukses mulia. Ya kan? Luar biasa kan? Terus kemudian hamba Allah kaya raya. Misalkan. Ya. Terus kemudian surgaku harapanku. Gitu ya. Nah, jadi usahakan belum mulai terapi. Insya Allah jam 9. Ya. Sebelum jam 9, kita akan sharing-sharing nih. Banyak sesuatu yang manfaat. Saya punya banyak ribuan kisah. Banyak materi yang ingin saya share kepada teman-teman. Yang mudah-mudahan materi kisah-kisah yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, yang penting teman-teman ikut live secara rutin ya. Insya Allah nanti akan saya share bertahap kisah-kisah dan pengalaman saya pribadi dan pengalaman saya membimbing ribuan orang. Sembuh dari penyakit. Kemudian harmonis rumah tangganya. Lunas hutangnya. Nah, jadi teman-teman, ayo kita bersabar dulu, ya. Tenangkan hati, walaupun kondisinya nggak karu-karuan diri ini, tenangkan dulu. Tidak ada suaranya, semuanya sudah dengar ya. Silakan teman-teman yang nggak ada suaranya. Kalau gimana saya mau ngasih nasihat ya, ketika teman-teman nggak dengar, mungkin harus saya tulis begitu ya. Saya kok sering mimpi buruk, kayak ada makhluk yang ingin membunuh sampai menangis. Hati-hati Kak Amanda. Ya, hati-hati Kak Amanda, silakan simak live streaming rutin 2 kali sehari. Ya, ini dosis ya. Ini dosis yang sudah saya coba terapkan untuk teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau nggak bisa ikut pagi, ikut malam. Sebaliknya kalau nggak bisa ikut malam, ikut pagi. Sebaiknya ikut dua-duanya. Pagi, malam, pagi, malam. Walaupun seharusnya 3 kali sehari. Kalau berobat ke dokter saja, ya kan? Dikasih obat dan harus diminum, ya kan? Harus diminum rutin 3 kali sehari. Nah, maka seharusnya teman-teman kalau ingin sembuh total, kalau ingin badannya sehat, kalau ingin keluarganya harmonis, maka sebaiknya ikut rutin. Kalaupun bisanya hanya malam, baik-baik saja. Yang paling penting tadi pagi live loh. Saya agak terlambat tadi pagi setengah 7, ya. Jadi kalau saya agak terlambat teman-teman, misalkan cek jam 6 kok belum on, berarti kemungkinan di setengah 7. Begitu. Terus kemudian nggak rugi ikut ruqyah online, ketagihan, Masya Allah ya, tabarakallah. Semoga menjadi sarana ya, sarana kesembuhan teman-teman. Insya Allah setiap kali live ya, saya akan sharing banyak cerita-cerita yang bermanfaat, yang akan membangun mental kita lebih positif ya, kemudian hati kita lebih bersih, insya Allah seperti itu. Kak Climber 04, Ustadz, kenapa saya tiba-tiba habis sholat Isya hati sedih banget pengen bertemu sama Allah sampai nangis. Nah, ini kalau kita mulai bisa menikmati sholat ya. Jadi, pernah nggak teman-teman mengalami apa yang dialami saudara kita? Jadi, ketika sholat, kita terasa sedih banget. Baca Al-Quran sedih luar biasa. Ya. Terus kemudian ketika kita dalam kondisi sendiri, ingat Allah, ingin nangis gitu ya. Terus kemudian ketika kita ingat dosa luar biasa, hati ini terenyuh, ingin tobat setobat-tobatnya. Ketika kita punya rezeki, ingin banget sedekah. Ketika belum ada rezeki, pingin sedekah besar-besaran. Sedih banget rasanya kalau kita hanya ngasihkan orang misalkan 1.000, 2.000. Terus ingin banget ya sholat tahajud. Kemudian ketika bangun malam, terenyuh hati ini. Ada yang merasakan seperti itu? Kalau teman-teman merasakan seperti itu, Masya Allah ya. Itu bukti Allah sedang memberikan cahaya hidayah kepada kita. Itu bukti bahwa Allah sedang menyentuh hati kita. Itu bukti Allah sedang mendekati kita. Mungkin kita mendekat kepada Allahnya ya dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Tetapi kemudian Allah ini akan mendekati kita jauh lebih cepat. Gitu ya. Maka ya, teman-teman kalau menemukan momentum seperti ini, kalau menjumpai momentum seperti ini, manfaatkan. Manfaatkan untuk terus menjaga ya. Manfaatkan untuk menjaga diri ini agar terus dekat dengan Allah. Maka disitulah sebentar lagi itu pertanda teman-teman ya. Itu pertanda luar biasa, keajaiban akan segera datang, hadir di dalam kehidupan teman-teman. Ya. Saya pernah membuktikan dan saya sudah share ya. Sebuah rasa sedih karena ingat Allah, sedih karena ingat dosa, sedih karena belum bisa beramal dengan amal yang terbaik.
Terus kemudian kita gaspol istilahnya ya. Saat itulah kita gaspol, banyakin istighfar, mumpung kita lagi deket-deketnya dengan Allah, ayo banyakin ibadah. Itu sebentar lagi akan datang keajaiban loh. Karena saat itulah Allah sedang mendekati kita. Ya. Maka teman-teman manfaatkan momentum ketika kita sedang terenyuh-terenyuhnya gitu ya. Luar biasa. Jadi nikmat yang paling luar biasa teman-teman bukan nikmat punya uang. Bukan nikmat memiliki keluarga harmonis. Iya, itu betul sebuah kenikmatan. Bukan nikmat memakan makanan terlezat di dunia. Bukan menikmati es campur, es teler, ya, es jus dan seterusnya. Nikmat yang terindah itu adalah ketika kita bisa merasakan manisnya iman. Nah, ini jarang sekali orang merasakan loh. Mereka menganggap iman itu ya hanya sekedar yakin saja. Yakin Allah ada. Tapi kalau yang sudah sampai level bisa merasakan keimanan, manisnya iman, begitu nikmat luar biasa, maka dia akan betah. Berjam-jam, ya, duduk di hadapan Allah, sholat, baca Quran. Nah, saat itulah insya Allah, ya, keajaiban akan datang. Masalah teman-teman akan tuntas hanya soal waktu. Gitu ya. Ciri sihir penutup rizki. Ciri sihir penutup rizki. Ini hampir mirip dengan sihir secara umum. Jadi, kalau yang terlihat pertama secara nyata, itu usaha yang tadinya rame, tiba-tiba turun drastis. Turun drastis. Biasanya, kalau dulu saya pernah membuka usaha konter handphone ya, pengisian pulsa dan jual beli handphone. Setiap hari itu rata-rata hampir sama loh. Pembelinya itu antara, kalau zaman dulu ya, itu sekitar 50-100 orang per hari. Ya. Nah, kalau teman-teman silakan, mungkin punya data sendiri ya, pengunjung warung atau usaha teman-teman berapa setiap harinya. Karena biasanya ada rata-rata. Ya, rata-rata pengunjung atau pembeli antara misalkan 100-200 orang. Tapi kemudian, sebulan kemudian tiba-tiba anjlok, hanya 1-2 orang yang datang. Nah, ini perlu dicurigai. Ya, tiba-tiba pembeli kita itu turun drastis, bahkan hampir tidak ada yang beli. Itu pertama harus diwaspadai. Kemudian yang berikutnya, sering mimpi buruk, mimpi ular, mimpi di ketinggian, mimpi terbang, mimpi dicekik, ya, tindihan. Kemudian mimpi di tempat yang sangat sepi, mimpi di kuburan, ya, atau menjadi ahli kubur, dikubur. Kemudian sering ngantuk menjelang saat sholat, sering lupa rakaat sholat dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali di antara ciri-ciri yang itu bisa menjadi sihir penutup rizki, ya. Khususnya ketika asyar ya, sering ngantuk tidur sampai maghrib, gitu. Waalaikumsalam, Kak Geria Amanah, Taiwan hadir, ya, alhamdulillah. Semoga sehat teman-teman. Kak Yani, waalaikumsalam. Kak Sri Ristini, tadi pagi saya live kok. Mimpi orang tua meninggal, apa artinya? Apakah orang tua masih hidup? Ya. Apakah atau mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal maksudnya? Kalau mimpi orang yang tercinta kita meninggal, ya semua orang ya pasti meninggal ya. Jadi saya belum berani memberikan tafsir ya. Pokoknya berpikir positif saja dan jangan diceritakan lalu dilupakan. Itu saja ya pesan saya. Hanya bisa malam Kak Siza. Tidak jadi masalah ya. Kak Dahlia kalau pagi suka nggak bisa, jadi malam saya usahakan. Siap ya, siapkan, sudah disiapkan air ya. Silakan siapkan air dan berwudu. Kak Only Ria. Saya juga gitu kalau habis sholat lalu lanjut zikir tiba-tiba nangis. Ya, itu pertanda Allah sedang menghujamkan cahaya hidayah kepada kita. Ya, Allah itu lagi sayang-sayangnya kepada kita. Gitu ya. Alhamdulillah Kak Yani lebih tenang, Kak Tina, Kak Wati, waalaikumsalam, Kak Akang Hijrah. Rutin ikut ruqyah tidur jadi nyenyak. Cuma kenapa pas ruqyah masih ada reaksi? Terus saja Kak, ya. Kak Akang Hijrah terus saja sampai jinnya menyerah, sampai sihirnya hancur. Mungkin nanti suatu saat, jadi setiap kali saya live ruqyah ini hanya masih dosis sederhana ya, masih dosis ringan. Suatu saat nanti akan saya berikan dosis tinggi dan mungkin pembacanya agak cukup panjang ya. Agak cukup panjang, mungkin hampir nanti sekitar 20-30 menitan. Tunggu mau sholat, siap Kak Mikhaila. Ya, kita tunggu. Masih cukup lama kok, masih 25 menit lagi.
Kalau mimpi didatangi orang tua yang sudah meninggal, artinya memang ketemu beneran dengan mereka, ya. Ketemu beneran dengan mereka. Ya, dalilnya ada, hadisnya ada, dan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal memang secara di mimpi itu memang kita benar-benar dipertemukan. Gitu ya. Kak Sunarti bisanya ikut malam boleh ya? Oke, pengen positive thinking Kak Adeli, alhamdulillah. Habis ikut live kemarin tidur enak banget, biasanya insomnia. Masya Allah, luar biasa ya. Saya boleh abadikan ya, untuk bisa di-share ke ini ya, ke peserta yang lain, biar saudara kita yang lain bisa ikut terus live ruqyah, begitu. Teman-teman, kalau yang sudah merasakan manfaat dari ikut terapi ruqyah ini, mohon ya, mohon keikhlasannya untuk bisa nge-share testimoninya ke tim admin Terapi Langit. Tujuannya apa sih? Nanti nama teman-teman di-blur kok, ya, nama teman-teman disensor. Tujuannya adalah untuk di-share ke saudara-saudara kita yang masih berat mengikuti live ruqyah. Sehingga mereka akan tergerak, percaya, yakin bahwa kekuatan Al-Quran itu benar-benar nyata. Kekuatan Al-Quran itu benar-benar ajaib, gitu ya. Di dalam mimpi dikasih almarhum ibu atau bapak memberikan sesuatu, apa artinya? Saya belum berani mentafsirkan kalau masalah mimpi. Berpikir positif saja, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan berpikir yang negatif ya. Nah, sesuatunya itu apa? Apakah positif? Apakah mungkin berupa sesuatu yang positif atau negatif? Kalau sesuatu yang negatif biasanya maknanya negatif. Tapi kalau sesuatu yang positif, insya Allah nanti hasilnya positif juga. Gitu ya. Pernah apalagi kalau bersolawat di sepertiga malam, betul. Kalau teman-teman ingin lebih mendekat kepada Allah dan merasakan keajaibannya Allah, ya. Saya mau cerita nih habis ini nih. Nunggu penontonnya sampai kalau yang di akun ini 300 ya. Nanti akan saya share satu cerita yang luar biasa nih. Cara mendatangkan keajaiban. Ya, cara mendatangkan keajaiban. Ini luar biasa nih. Habis ini saya cerita. Ya. Pas masuk grup ternyata bayar. Enggak. Masuk grup gratis, ya. Kalau yang infak itu infak kalau misalkan teman-teman gaptek banget. Tapi kalau yang grup umum itu gratis. Nanti kita juga akan sering share materi bisnis kok. Tapi kalau teman-teman harus diajari dari nol banget ya. Misalkan untuk main TikTok harus klik ini. Untuk install TikTok Seller harus klik ini. Nah, itu yang nanti infak, dan infak itu nanti akan kita salurkan bagi orang yang membutuhkan dan bagi pondok pesantren yang kami bangun. Ya, jadi kami mengelola pondok pesantren dan 57 itu untuk infak. Tapi kalau misalkan pingin yang gratisan dulu, itu gratis dan kita tetap share materinya. Cuma kan teman-teman bisa ngikutin enggak gitu loh. Itu masalahnya kalau yang grup bisnis ya. Nah, untuk grup bisnis nanti nggak dibahas di sini, nanti akan saya bahas di kesempatan yang lain. Nah, malam ini kita akan membahas tentang masalah rumah tangga dan masalah penyakit, gitu ya. Kemudian, sering gitu sholat tahajud sampai nangis-nangis. Nah ya, luar biasa ya. Alhamdulillah, semenjak ikut terapi sering mengalami. Kak Ikrimah, Masya Allah, luar biasa. Kak Farashi, Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam, teman-teman. Nah kan ini ya ada kesaksian nih Kak Dahlia nih, nggak bayar masuk grup malah dibimbing ya kan. Nah memang ada yang memang kita lebih menekankan yang gratis ya kalau grup bisnis itu. Jadi nggak selamanya suruh bayar gitu ya. Selama ikut ruqyah pungut jadi enteng, Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pengen sembuh. Kalau pengen sembuh teman-teman, ini saya share ya karena sudah mendekati penontonnya 300. Saya share satu buah rahasia kehidupan nih. Ini rahasia luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, teman-teman miliki satu amal andalan. Ayo teman-teman, kita miliki satu amal andalan. Apa amal andalan itu? Bebas. Ya. Sebentar. Saya cek dulu ya, teman-teman siap nyimak nggak kelanjutan ceritanya? Ini ada satu kisah nyata yang Masya Allah ajaib banget, luar biasa banget. Bisa membuat hati kita terenyuh, kita merinding luar biasa, dan kita termotivasi untuk mengikuti jejaknya dari kisah ini. Yang mau mendengarkan kisahnya, ya silakan tuliskan mau.
ya, biar teman-teman fokus dulu. Barangkali di situ mungkin sambil ngomong anak ya, sambil apa, goreng apa, mungkin sambil mainan apa begitu. Biar teman-teman fokus dengan cerita yang akan saya sampaikan, ya, silakan mau, ya, ketik mau. Oke, sudah siap semua berarti ya. Wah, penontonnya alhamdulillah sudah mulai naik. Nah, biar kita bisa share nih. Jadi teman-teman, apapun masalahnya, ya, apapun masalah teman-teman, baik itu masalah keluarga, ribut terus dengan pasangan, sakitnya nggak kunjung sembuh, terus kemudian anak yang sulit dinasehati, terus kemudian masalah hutang yang menumpuk ingin segera lunas, kemudian rezeki yang begitu seret, omset usaha yang terus turun, maka ini nih, ini kuncinya nih. Ya, ini kuncinya, ini kisah nyata yang luar biasa dan saya sudah buktikan, ya. Demi Allah, saya sudah buktikan dan saya sudah share ke banyak orang. Nah, sekarang saatnya teman-teman mempraktekkan, ya, mempraktekkan cara ajaib ini, maka insya Allah bulan ini teman-teman akan merasakan keajaiban yang luar biasa. Kalau teman-teman sudah mempraktekkan dan sudah merasakan keajaibannya, janji ya, share ceritanya ke admin. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memberikan testimoni. Insya Allah nanti namanya akan kita sensor, ya, untuk menjaga privasi teman-teman, ya. Siap share ya. Kalau teman-teman sudah praktek dan mendapatkan keajaiban, janji siap share ke ini, ke admin ya. Siap, oke. Nanti kita sensor namanya. Ya, kita sensor namanya untuk melindungi privasi dan untuk menjaga keikhlasan amal teman-teman, begitu ya. Karena ini berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan amal. Dan amal itu sebaiknya memang disembunyikan. Nah, karena ini memang terkait dengan amal yang tersembunyi. Kecuali sedekah. Kecuali sedekah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Boleh sedekah terang-terangan, boleh sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, ini pengecualian. Tapi kalau amalan yang lain, nah kita sembunyi-sembunyi. Jadi gini, sudah lama gimana? Belum, ini baru mulai, belum lama kok. Jadi saya akan share sebuah strategi mendatangkan keajaiban dari Allah. Ini yang tanya nanti dulu ya, yang tanya ditunda dulu. Karena ini kisahnya luar biasa. Sudah saya praktekkan juga. Nah, sudah diterapkan oleh salah satu peserta terapi langit juga. Ternyata mereka mendapatkan keajaiban. Jadi teman-teman, kalau ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, ingin tuntas semua masalah kehidupan kita, entah itu hutang, masalah keluarga, anak, dan lain sebagainya, penyakit kronis. Kalau ingin Allah sembuhkan, Allah tuntaskan, maka teman-teman, ayo punya satu amal andalan. Ya, satu amal andalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan pasangan kita jangan sampai tahu apa amal andalan kita. Ya, pegang satu amal andalan ya, yang hanya Allah dan kita yang tahu. Bahkan pasangan kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Apalagi teman, sahabat dekat kita nggak tahu. Apa amal andalannya? Bebas. Ya, silakan teman-teman mulai sekarang pikirkan, kira-kira amal apa yang bisa saya jalankan, saya kerjakan secara istiqomah. Bukan hanya sekali, dua kali. Karena Rasulullah sampaikan, ahabul a'mali illallah atwamuha wa in qalla. Jadi amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang continue, terus-menerus walaupun sedikit. Ya, jadi misalkan amal andalan kita adalah sedekah. Ya, sedekah kan rutin. Nah, ini kita belum masuk ke kisahnya ya. Tunggu dulu. Ada kisah yang menarik luar biasa. Misalkan sedekah rutin lebih baik 1.000 rupiah atau 500 rupiah tetapi setiap hari. Nyingkirin misalkan membersihkan ya halaman rumahnya tetangga begitu. Misalkan contoh ya. Tapi rutin, sering, istiqomah, dawam istilahnya ya. Tapi rutin setiap hari. Nah, jadi ada sebuah kisah nih, ada sebuah kisah luar biasa ya teman-teman ya. Sebuah kisah ini nanti saya kasih contoh ya, amal andalan apa yang teman-teman bisa lakukan. Nah, ini sudah pasti tersembunyi nih, nggak ada orang yang tahu. Amal andalan ini nggak ada orang yang tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, sebelum saya sampaikan amal andalannya apa, saya mau cerita. Jadi di tanah Arab, ini kisah nyata betul-betul ya, sudah banyak diceritakan sebetulnya oleh para ustadz ya, tapi barangkali teman-teman belum dengar. Kalaupun sudah pernah dengar, ini sebagai tambahan semakin yakin gitu ya. Ada seorang pemuda di tanah Arab ya. Ada seorang laki-laki
Ini di tanah Arab, memang daerahnya di sana, di Arab. Terus kemudian dia bermimpi mengajak tetangganya. Jadi dia tinggal bersama tetangganya ini ya, untuk ngajak umroh. Ini adalah orang yang soleh ya. Ini rajin sholat, kemudian nggak pernah terlambat, rajin jamaah 5 waktu, begitu ya. Terus kemudian, tapi dia mimpi bahwa tetangganya ini, ya, dia ngajak tetangganya untuk umroh, gitu ya. Terus kemudian, mimpinya itu bukan cuma sekali. Awalnya dianggap, oh ini kayaknya cuma mimpi doang, gitu kan. Terus kemudian, akhirnya mimpi saya berkali-kali, sampai 3 kali. Dia mimpi bahwa dia ngajak tetangganya untuk pergi umroh, begitu ya. Nah, terus kemudian, si pria ini, lelaki ini, dia bertanya kepada salah seorang syekh, ya. Nah, di kisah ini tidak disebutkan syekhnya siapa, tetapi dia menanyakan kepada seorang syekh, seorang pemuka agama. Wahai syekh, saya bermimpi, saya ngajak tetangga saya, ya, bernama si Fulan, gitu ya. Saya ngajak dia itu umroh, ya. Kira-kira apa maknanya, gitu. Terus kemudian syekhnya menjawab, maknanya kemungkinan memang kamu harus mengajaknya umroh. Coba kalau kamu besok mimpi sekali lagi, coba kamu ajak dia benar-benar untuk umroh, gitu ya. Terus ternyata besoknya mimpi lagi tuh. Si pria ini besoknya mimpi lagi ngajak tetangganya umroh, gitu ya. Nah, terus kemudian si laki-laki ini akhirnya datang ke rumah tetangganya. Kemudian mengetuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian diajak masuk ya. Terus ngobrol-ngobrol mereka. Ini tetangganya ya. Ini kemudian pria yang mimpi tadi. Ngobrol-ngobrol terus kemudian setelah basa-basi sedikit ya, walaupun sebenarnya di Arab itu nggak ada basa-basi ya. Ini ya singkat cerita lah. Dia menyampaikan apa yang menjadi mimpinya. Jadi begini, saya datang ke sini, ini tujuannya adalah untuk mengajak kamu ibadah umroh. Ya, jadi saya bermimpi ngajak kamu umroh. Dan saya sudah tanyakan kepada seorang syekh, dan saya supaya benar-benar mengajak kamu umroh. Apa jawab tetangganya itu? Ya, sebetulnya dia mau. Tetapi ternyata, ini yang membuat kaget ya. Ternyata, bagaimana aku mau umroh? Ya, sementara aku tidak pernah sholat. Sholat nggak pernah, dan bahkan nggak tahu tata cara sholat. Jadi jangan dipikir ya, semua orang Arab itu sholat. Ya, jangan dipikir semua orang Arab sholat. Ya, mungkin ya, walaupun kalau yang di sekitaran ya Masjidil Haram itu memang ditindak tegas tuh. Kalau warung-warung tetap buka, kemarin bahkan ada kasus pas haji kemarin warungnya ditutup tuh gara-gara nggak sholat. Tapi mungkin bisa jadi kisah ini terjadi bukan di ini ya, dekat di Masjidil Haram, mungkin di sekitar pinggiran tanah Arab ya, atau agak jauh dari Masjidil Haram begitu, atau mungkin di pelosok-pelosok begitu ya. Nah, ternyata si orang Arab ini, tetangganya itu, dia tidak pernah sholat dan dia agak keberatan kalau misalkan diajak umroh. Tapi kemudian si tetangga ini meyakinkan, nggak apa-apa, nanti di mobil aku ajarin, ya, aku ajarin sholat, terus kemudian aku ajarin cara umroh, begitu ya. Nah, terus kemudian singkat cerita mereka kemudian melakukan perjalanan, gitu ya, melakukan perjalanan. Nah, selama perjalanan ini si pria ini ngajarin tata cara sholat, gitu ya, tata cara umroh dan seterusnya, begitu. Nah, terus kemudian sesampainya di sana ya, di lokasi di Masjidil Haram, mereka mulai melakukan ritual ya, dari mulai ya macam-macam lah, tawaf ya, terus kemudian macam-macam semuanya ya, dari mulai tawaf, kemudian sa'i dan seterusnya. Nah, terus kemudian tibalah ini selesai ya, umrohnya itu selesai. Nah, terus kemudian si pria ini bertanya kepada sang tetangganya, kira-kira sebelum kita pulang, amal apa yang ingin kamu kerjakan? Ya. Nah, sudah pernah ya, ada yang sudah pernah dengar ceritanya ya. Nah, ini alhamdulillah kalau sudah sering pernah dengar ceritanya. Nah, intinya adalah
Ini bagi yang belum pernah mendengar ceritanya, ini suatu yang luar biasa. Ternyata dia ingin sholat ya. Kalau tidak salah waktu itu, ini mungkin ada beberapa sedikit perbedaan versi ya. Tapi intinya adalah kisahnya itu sama, gitu ya. Intinya adalah kisahnya sama. Nah, terus kemudian si tetangganya ini dia ingin sholat ya di raudhah begitu ya, di raudhah. Terus kemudian si pria yang mengajak umroh ini lama sekali menunggunya ya, menunggu lama sekali. Terus kemudian akhirnya dia menyusul tetangganya ini ke raudhah. Terus kemudian ternyata di situ dia sudah diketemukan meninggal dalam kondisi bersujud di tempat yang mustajab dikabulkan doa, yaitu di raudhah ya, di raudhah. Nah, kaget luar biasa si pria ini, kok bisa ya tetangganya ini dia nggak pernah sholat ya, tidak pernah sholat, baru umroh pertama kali. Begitu dia belajar sholat, begitu dia umroh, kok dia meninggalnya luar biasa, Masya Allah, husnul khotimah. Ketika sujud lagi, ya, di raudhah lagi. Nah, maka terus kemudian singkat cerita, ini biar nggak terlalu panjang ya, karena kita sebentar lagi 10 menit terapi. Akhirnya mereka pulang, ya. Ini si pria ini terus kemudian bersama, ya dibantulah oleh para jamaah dan petugas tempat untuk kemudian mengantar jenazahnya ini, ya, untuk pulang ke keluarganya, ke istrinya. Nah, ternyata sampai di rumah, dia bertanya, singkat cerita ini, saya singkat aja, karena banyak yang sudah menyimak ya. Singkat cerita, si pria ini terus kemudian bertanya kepada istri dari tetangganya yang meninggal. Saya ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh suamimu, sehingga suamimu meninggal ketika sujud husnul khotimah, insya Allah. Ternyata istrinya sambil menangis ya, menceritakan, selama ini suaminya itu selalu merawat, memberikan makan kepada janda yang sudah tua. Tetangganya ada ternyata ya, ada seorang janda yang sudah tua, itu dirawat dan nggak ada seorang pun yang tahu, ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Jadi yang tahu itu hanya istrinya saja. Istrinya pun tahu belum lama, begitu ya. Istrinya pun tahu belum lama. Nah, maka pria ini kaget. Oh ternyata ini rahasia ya, husnul khotimah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan husnul khotimah ini rezeki luar biasa loh teman-teman loh. Ini puncaknya rezeki ya. Puncaknya rezekinya Allah yang begitu dahsyat, yang jangan sampai kemudian kita tidak mengimpikannya. Setiap muslim itu harus bermimpi, mempunyai impian, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, meninggal ketika bersujud, meninggal ketika baca Al-Quran, meninggal ketika puasa, meninggal ketika haji umrah. Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman. Itu impian yang harus kita raih ya. Jangan sampai kemudian impian kita remeh-temeh. Jangan sampai impian kita hanya remeh-temeh. Misalkan punya rumah, ya punya mobil, itu gampang, kalau ngejar dunia itu gampang. Tapi yang berat adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini sebetulnya bisa dibangun ya, tergantung kebiasaan manusia masing-masing. Nah, maka teman-teman, berdasarkan kisah itu, ayo kita miliki sebuah amal andalan nih teman-teman ya. Kita bangun amal andalan yang dimana amal andalan itu hanya Allah dan kita yang tahu. Ya, hanya Allah dan kita yang tahu. Istri kita nggak boleh tahu, suami kita nggak boleh tahu, tetangga kita apalagi gitu ya. Orang tua, anak, dan seterusnya nggak ada yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Apa salah satunya? Banyak teman-teman. Tadi ya, mungkin sedekah diam-diam. Terus kemudian bisa jadi teman-teman selalu menjaga wudhu. Ya. Dan satu lagi teman-teman. Ini amal andalan yang sudah saya praktekkan dan sudah banyak dipraktekkan oleh member Terapi Langit. Dipraktekkan oleh peserta seminar-seminar saya, ribuan, mereka mendapatkan keajaiban. Apa itu? Mendoakan orang lain, baik yang dikenal, apalagi yang tidak dikenal. Ayo dibiasakan. Ini luar biasa ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah sampaikan, seorang mukmin, seorang yang beriman, yang mereka mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, ya, maka di kepalanya, di dekat kepalanya itu ada malaikat yang mendoakan, semoga engkau juga akan mendapatkan apa yang
engkau doakan. Jadi kalau kita nih mendoakan setiap orang, ya, nggak peduli kita kenal atau enggak, maka doa itu akan balik kepada kita. Karena apa? Karena malaikat yang akan mendoakan. Malaikat akan mengamini dan kemudian kamu juga akan mendapatkan persis seperti apa yang kamu doakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Betapa badan saya begitu merinding ya, karena saya sudah betul-betul mempraktekkan. Sekarang giliran teman-teman merasakan keajaiban ini, ya, merasakan keajaiban bagaimana dahsyatnya mendoakan orang lain. Mungkin selama ini kita hanya fokus mendoakan diri kita. Ya, kita selama ini hanya fokus mendoakan keluarga kita. Ya Allah, lunasi hutang saya, ya Allah, mudahkan cari pekerjaan, ya Allah, mudahkan mencari rizkimu yang halal, ya Allah, sembuhkan penyakit saya, mudahkan saya mendidik anak soleh-solehah, mudahkan mendapatkan anak, ya, mudahkan bisa mendidik keluarga. Betul, keluarga nomor 1, ya. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ, jangan titik sampai di situ. Lanjutkan, teman-teman. Lanjutkan, doakan orang lain. Dan bukan hanya ketika sholat saja. Bukan ketika sholat saja, tetapi begitu kita keluar rumah. Teman-teman sering keluar rumah ya. Yang pagi mungkin misalkan ke pasar. Ingat-ingat, catat ini teman-teman ya. Catat dan ditempel di handphone kita. Jadikan catatan. Ditempel di dompet kita. Tempel di tulisan itu di pintu rumah kita. Doakan orang lain. Yuk fokus doakan orang lain. Maka begitu kita keluar rumah, ketemu misalkan tukang becak, doakan. Ya Allah, semoga tukang becak itu rizkinya laris. Ya Allah, rizkinya lancar. Ya Allah, berilah penumpang. Semoga jika sakit sembuhkan, jika punya keluarga harmoniskan. Ya Allah, ampuni dosanya. Ketemu pemulung. Ya Allah, semoga pemulung itu engkau angkat derajatnya. Ya Allah, engkau sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, jika punya keluarga harmoniskan. Ketemu ya tukang soto, dorong gerobak. Terenyuh hati kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang ya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini hadis sahih ya, teman-teman. Jadi, kita dikatakan imannya belum sempurna kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Jadi, kalau kita sudah cinta orang lain dan berharap orang lain mendapatkan nikmat yang luar biasa, itu insya Allah pertanda kesempurnaan iman. Ya. Nah, alhamdulillah sudah diterapkan ya Kak di Lean Store, Masya Allah. Ini pasti suatu saat teman-teman akan mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Ya, buktikan. Ayo dibiasakan. Kasih pengingat alarm atau apapun itu catatan agar ini menjadi sebuah kebiasaan. Begitu kita keluar rumah, doakan semua orang tanpa pilih. Ya, dan itu rahasia, hanya kita Allah dan Allah yang tahu. Kita mau doakan siapa? Dalam hati saja, ya Allah. Ya, kalau perlu sampai nangis betul-betul berharap orang lain, ya Allah, berilah kekayaan ya Allah pada penjual soto itu, ya Allah, pada penjual nasi itu, ya Allah, angkatlah derajatnya, ampuni dosa-dosanya, harmoniskan keluarganya, sembuhkan sakitnya, ya Allah, kelak masukkan ke dalam surgamu. Maka siap-siap teman-teman ya mendapatkan keajaiban Allah dalam waktu yang dekat. Ya, kalau doa kita diaminkan oleh malaikat dan malaikat mendoakan kita, kamu akan mendapatkan apa yang kamu doakan. Malaikat ini nggak punya dosa loh teman-teman. Ya, malaikat nggak punya dosa. Malaikat itu makhluk yang takwa. Maka doanya pasti kabul. Makbul, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, maka coba ini nih rahasia doa ya. Jangan hanya fokus kepada doa sendiri, tapi fokuslah mendoakan orang lain. Siap teman-teman ya, mendoakan siapapun yang kita jumpai, ya. Siapapun yang kita jumpai, baik itu dikenal ataupun tidak dikenal. Berapa jam lagi mulainya? 3 menit lagi. Yang belum wudhu, kita belum terapi Al-Quran. Ya. Yang belum berwudhu, silakan berwudhu. Ya. Yang berhalangan tetap boleh ini ya, mengikuti. Mendoakan lewat status medsos. Kalau status medsos semua orang tahu dong, ya. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah ketika kita mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Jadi diam-diam saja. Jangan pakai doa di medsos, begitu ya. Iya, sebaiknya pakai kerudung, pakai mukena, begitu ya.
Nah, termasuk ini yang berat, teman-teman. Sanggup nggak kira-kira teman-teman mendoakan orang yang telah zolim kepada teman-teman semuanya? Ayo, berani nggak? Sanggup nggak kira-kira? Ada ya orang yang jahat kepada kita? Ada ya orang yang sinis kepada kita, benci kepada kita? Kita ngerasanya gitu? Sulit. Nah, ini salah satu penyebab gangguan. Ini ya bisa dijadikan amal andalan. Kita sering mendoakan orang lain. Bismillah sanggup luar biasa, Neng Sri. Ya, Kak Rosidah banyak. Nah, yang biasa itu adalah ketika membalas keburukan dengan keburukan itu biasa. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita bisa membalas kezaliman mereka kepada kita dengan doa cinta. Siap mendoakan cinta kepada orang-orang yang zalim kepada teman-teman? Insya Allah bisa ya? Bisa dong. Harus kuat. Walaupun sampai bergetar mulut kita, walaupun tangan ini sampai merinding, ya, walaupun badan kita sampai lemes, hati kita berdetak kencang serasa nggak ikhlas, harus siap ya. Doakan orang-orang yang zalim kepada kita. Doakan dengan doa cinta. Malaikat pasti doakan, mengaminkan, dan doa itu pasti akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah sampaikan di dalam Al-Isra ayat 7. Ya, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Doa ini yang baik juga termasuk perbuatan baik. Dan jika kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepadamu. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, habis ini kita akan bersama-sama membuat teman-teman bergetar luar biasa dengan mengirimkan doa cinta, ya, kepada orang-orang yang telah zalim kepada teman-teman. Yang siap, silakan komentar siap. Ini bagian dari terapi. Dan ini terapi yang berat. Mungkin teman-teman juga akan, nanti kalau ingin menangis nggak apa-apa, dilepaskan saja. Ya. Kalau sudah siap, mari siapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang sudah mulai. Betul. Betapa hebat, luar biasa. Saya katakan salut, Masya Allah. Bagi teman-teman, kalau sudah bisa memaafkan orang-orang yang menzolimi teman-teman dan justru membalasnya dengan doa cinta, saya salut, Masya Allah, bagi teman-teman yang siap menjalani ini. Ya, ruqyahnya sebentar lagi. Kita kirim doa cinta dulu ya. Kita kirim doa cinta dulu kepada saudara-saudara kita, ya, khususnya mereka yang menyakiti kita. Kalau teman-teman merasa nggak punya musuh, alhamdulillah, ya, doanya silakan doa kepada orang-orang terdekat, begitu ya. Doa kepada ya siapapun lah. Siap teman-teman, kita berdoa dulu. Setelah itu, ya, uangku dibawa kabur 50 juta, doakan. Yang bawa kabur 50 juta tuh, doakan dengan doa positif. Jangan pernah mendoakan azab ya kepada orang lain. Oke, silakan teman-teman posisi tangan seperti berdoa. Ya, kita akan berdoa kepada Allah. Teman-teman, sahabatku, saudaraku, seiman, sesurga yang dirahmati Allah, yang dirindukan surganya Allah. Mari sejenak kita tundukkan diri kita. Kita tundukkan diri kita, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita akan berdoa, mendoakan orang-orang yang telah zalim kepada kita. Tarik nafas panjang, teman-teman. Posisi seperti berdoa ya. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sampai benar-benar plong, teman-teman. Kita tarik nafas panjang. Kemudian keluarkan sambil niatkan energi negatif dari dalam tubuh sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi teman-teman. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman, tundukkan jiwa kita. Tundukkan hati kita.
Pejamkan mata teman-teman. Bayangkan dengan kuat. Silakan pejamkan mata. Bayangkan dengan kuat. Bayangkan dengan kuat orang-orang yang selama ini zolim kepada teman-teman. Selama ini menyakiti hati Anda. Baik dengan lisannya yang penuh dengan sindiran, betul-betul menyakitkan. Bayangkan lisannya yang telah menyakiti hatimu, perilakunya yang benar-benar menyinggung. Bayangkan dengan kuat orang itu. Bayangkan dengan kuat. Bayangkan dulu teman-teman begitu benci kepadanya. Dan malam hari ini kita akan mendoakan kebaikan baginya. Ayo teman-teman, sanggup ya? Jika ingin menangis, keluarkan. Bayangkan dengan kuat betapa perilakunya sungguh menjengkelkan. Barangkali ada yang dia melarikan uang kita, menzolimi kita dengan cara yang lain, atau barangkali menjadi pengganggu pasangan kita, sosok pelakor misalkan, orang yang mencuri hati pasangan kita, orang yang mengobrak-abrik rumah tangga kita. Bayangkan teman-teman. Lalu mari kita bayangkan bersama dan kita ucapkan doa cinta. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di malam ini ya Allah, izinkan saya ridho dengan keputusanmu, ikhlas dengan takdirmu ya Allah. Luaskan hatiku ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, limpahkan kesabaranmu ya Allah. Pada malam ini ku maafkan ya Allah orang-orang yang telah zalim kepadaku ya Allah, orang-orang yang telah menyakiti hatiku ya Allah, orang-orang yang telah menghancurkanku ya Allah. Ampuni mereka, limpahkan kasih sayangmu ya Allah, limpahkan rizkimu, berilah rizki yang berlimpah, harmoniskan keluarganya ya Allah, berilah anak yang solih-solihah kepada mereka. Ampuni ya Allah setiap dosa yang mereka lakukan. Balaslah perbuatan zolim mereka kepadaku dengan limpahan rizkimu ya Allah, dengan limpahan karuniamu yang terbaik ya Rob. Kabulkan ya Allah, kabulkan. Kami mohon ya Allah, kabulkan ya Allah. Pada malam ini ku maafkan mereka, ku ikhlaskan segala perbuatan mereka. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, musuh Allah yang membuat tipu daya, yang membuat aku tertipu selama ini, mulai detik ini aku tidak butuh bantuanmu lagi. Aku tidak akan tertipu tipu dayamu lagi. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Tiupkan ke tangan. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan teman-teman. Kemudian usap di seluruh badan kita dari mulai muka, ya, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, usap ke pundak sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian ke dada dan perut diusapkan, ya, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, sambil ke kaki oleskan, ya, kemudian kembali tempelkan di dada dan perut sambil diusap. Kita baca sekali lagi An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita. Angkat ke atas, ya. Tetap menempel teman-teman, angkat ke atas sambil di tenggorokan, sampai di tenggorokan ucapkan keluar wahai musuh Allah. Sambil dibatuk-batukan, ya. Keluar wahai musuh Allah, kemudian ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan teman-teman. Bismillah. Silakan sambil ditepuk-tepuk, ya. Bagian yang terasa sakit silakan ditepuk-tepuk, ya. Bagian yang terasa berat, misalkan di daerah dada, daerah perut, daerah pundak, ya, silakan ditepuk-tepuk dengan agak keras. Silakan teman-teman yang ingin muntah, silakan dimuntahkan, ya. Saya sedikit bacakan dengan tambahan ayat Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, saudaraku yang sedang menonton tayangan ini sudah tidak butuh bantuanmu, tidak butuh pertolonganmu. Mereka hanya butuh pertolongan Allah saja. Jadi silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar dari tubuh saudaraku. Bukan tempatmu ada di situ. Ukhruj ya Allah.
ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan bagian yang sakit ditepuk-tepuk ya. Misalkan di bagian pundak, sekarang silakan ditepuk-tepuk teman-teman sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau dadanya sesak silakan seperti gerakan mencabut ya. Bismillahi Allahu Akbar, keluarkan. Tepuk Bismillahi Allahu Akbar, keluarkan ya. Tepuk Bismillahi Allahu Akbar, keluarkan gitu ya. Yang sakit kepala, ubun-ubunnya silakan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, tepuk, kemudian cabut. Seperti gerakan mencabut ya. Seperti di depan ini, di dahi juga ya. Bismillahi Allahu Akbar, keluarkan. Silakan teman-teman boleh diminum ya airnya. Sebagian digunakan untuk membasuh. Ya, sebagian digunakan untuk membasuh bagian yang sakit. Silakan, mudah-mudahan melalui perantara bacaan ayat Allah, ayat Al-Quran yang kita baca rutin ya setiap hari, mudah-mudahan menjadi sarana kesembuhan teman-teman, sarana hilangnya penyakit teman-teman, sarana harmonisnya keluarga teman-teman. Dada terasa berat, dioles ya. Dioles pakai air yang tadi sudah dibacakan ayat Al-Quran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kita insya Allah rutin ya, rutin live ruqyah setiap pagi dan malam. Pagi itu jam 6 lebih sedikit. Kalau jam 6 saya belum live, silakan nanti cek lagi jam 6.15 atau 6.30 begitu ya. Bismillah. Untuk keturunan, ya ini termasuk ya, ini termasuk ikhtiar untuk bisa mendapatkan keturunan begitu. Muntah keluar darah, insya Allah mudah-mudahan sihirnya keluar ya. Yang muntah di sini ya sudah plong ya, alhamdulillah. Usaha laris, istighfar, banyakin istighfar. Kak Lia 20 penantian, kita ada yang 22 tahun penantian, alhamdulillah bisa hamil. Ya, masuk ke dalam grup ya. Bisa untuk GERD insya Allah ya. Insya Allah.
Kalau teman-teman membutuhkan ramuan ruqyah ya, membutuhkan ramuan ruqyah di sini, ini sudah saya siapkan. Jadi sebagian keuntungan nanti akan kita infakkan ke pondok pesantren yang sedang saya kelola ya, yang saya kelola dan saat ini sedang pembangunan. Jadi insya Allah nanti teman-teman mendapatkan pahala jariah, begitu ya, mendapatkan pahala jariah. Nah ini teman-teman nanti bisa kontak Kak Novi, begitu ya, kontak Kak Novi untuk pemesanan kalau sekiranya teman-teman membutuhkan ramuan ruqyah. Walaupun teman-teman bisa ya, bisa bikin sendiri dengan air begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman berkenan untuk ikut infak begitu ya, bagi para santri, insya Allah nanti bisa ini ya, memesan ramuan ruqyah. Oke, yang sendawa silakan tepuk-tepuk ya. Bergabung silakan kalau ingin gabung grupnya. Ini ya, tergantung keluhannya apa. Silakan kontak ini di screenshot ya. Di screenshot. Bisa cara screenshot, tombol power dan tombol volume bawah biasanya ditekan bareng-bareng. Ya, untuk bisa menyimpan ini ya, nomor-nomor. Barangkali teman-teman kalau ingin mempraktekkan 7 metode ya. Siapa di sini yang belum bisa lepas mengikhlaskan mendoakan orang lain? Teman-teman perlu ya mempraktekkan 7 metode dalam buku ini. Jadi, saya sudah menuliskan buku bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan 7 metode, dan ini banyak sekali kisah ajaib yang sudah saya tulis ya, yang sudah saya tulis dan ini saya tuangkan. Saya sudah membimbing ribuan orang dan mereka mendapatkan keajaiban. Nah, prakteknya itu sudah saya tuliskan di sini ya. Dan ini hanya harga normalnya 250 ya. 250. Kalau teman-teman ada yang butuh, ini stoknya sedikit sekali. Di etalase itu hanya sekitar 50-an ya, karena sudah dipesan oleh PO, di PO begitu ya. Nah, ini insya Allah teman-teman akan banyak mendapatkan keajaiban ya. Kalau misalkan mau mempraktekkan ini, harga normalnya 250. Tapi kalau teman-teman kalau mau CO sekarang, itu harganya di sekitar 167. Kalau yang mau saya sematkan di keranjang kuning, tapi hanya 5 menit ya. Karena 5 menit saya akan undur diri. Ada yang mau barangkali? Saya sematkan di keranjang kuning, ya. Saya sematkan di keranjang kuning hanya 167. Ya, nggak tahu tiap akun bisa jadi ada ininya, ada bonusnya lagi. Saya coba cematkan ya. Kalau yang bagi yang mau hanya 5 menit saja. Nah, ini sudah saya sematkan, silakan nanti bisa teman-teman ya CO. Hanya 5 menit saja teman-teman. Baik, besok kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di jam 6, pukul 6 ya. Hanya 5 menit ya. Hanya 5 menit, silakan. Insya Allah besok teman-teman sudah mudah-mudahan lebih segar ya. Mudah-mudahan lebih segar. Terus kemudian siapkan seperti biasa. Siapkan air ya. Siapkan air. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan dengan kondisi lebih sehat, lebih fresh. Terus kemudian langsung wudhu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa tepat waktu. Karena biasanya saya agak molor sih jam 6.15 atau 6.30. Karena saya banyak dapat komentar jam 7 banyak yang ini ya, aktivitas ya. Air sama garam boleh. Ya, oke, yang sudah PO ke Kak Novi, bagus. Yang sudah muntah, ada yang masih sakit di sini? Ada yang ngerasa mungkin masih dadanya masih sesek, atau mungkin kakinya mungkin kram, atau mungkin ada rasa aneh, pusing, yang pusing biasanya, yang pusing terus dipijit ya, gitu. Nah teman-teman kalau belum bisa merasakan kebahagiaan, masih sakit hati ya, masih merasa dendam, dengki, nah di sini ada terapi kebahagiaan. Di sini ada terapi kebahagiaan. Jadi yang kita carikan rata-rata kebahagiaan ya. Nah di sini dibahas nih cara bahagia.
Nah, ternyata bahagia itu adalah obat. Bahkan ada di moto salah satu rumah sakit di Jogja, ada tulisan, hati yang bahagia adalah obat. Nah, maka teman-teman yang sering merasakan sensasi luar biasa, ya, ini sederhana sekali. Cukup dengan mempraktekkan yang ada di sini ya. Cukup dengan mempraktekkan yang ada di sini, nanti teman-teman akan merasa bahagia. Gitu. Karena ada terapi, dan bagi yang malas baca, ya saya malas baca gitu. Tenang aja, ini full color. Ya, full color. Pengiriman besok ya. Besok sudah dikirim, termasuk yang PO serentak dikirim full color, banyak gambar juga. Nah, ini termasuk ide-ide amal. Ya, amal yang kira-kira bisa mendatangkan keajaiban apa saja. Jadi inspirasi yang kita ambil dari Al-Qur'an. Untuk yang sakit ya, ini ada solusinya di sini. Jadi ini bukan buku motivasi. Insya Allah ini belum ada di pasaran ya. Belum ada di pasaran. Silakan bisa CO di Keranjang Kuning. Karena ini tulisan saya sendiri. Saya menulis berdasarkan kisah nyata yang saya alami dan hasil dari saya membimbing ribuan jamaah. Ya. Nah, caranya mereka kan banyak melakukan amalan ya, amalan-amalan seperti apa, terus kemudian keajaiban apa yang mereka dapatkan setelah melakukan amalan tersebut. Nah, saya tulis tuh. Ya, saya tulis di sini, Masya Allah ya. Jadi, ini makanya, ini kalau sekarang judulnya ya, subjudulnya, solusi masalah hidup. Nah, besok mau saya rubah. Subjudulnya, itu mau saya rubah, jalan menyambut keajaiban. Karena memang isinya ini ajaib banget ya, teman-teman ya. Ajaib banget, bukan hanya sekedar ngarang, tetapi memang berdasarkan cerita, ya, kisah nyata, terus kemudian saya tulis ke buku. Daripada kemudian saya harus cerita berkali-kali kan. Karena teman-teman sering tanya, amalan untuk bisnis laris bagaimana, terus kemudian kalau misalkan sudah keluhannya menahun bagaimana, gitu ya. Nah, maka daripada saya bolak-balik sampaikan, begitu. Nah, saya tuang dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat, dan ini insya Allah bermanfaat sampai ke akhirat nanti, karena banyak amal yang bisa teman-teman praktekkan. 1 menit lagi teman-teman ya, 1 menit lagi saya undur diri. Untuk yang akun Coach Terapi Langit saya pamit dulu ya. Yang ini mungkin 1 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang masih pingin konsultasi nanti bisa DM ya. Bisa DM, silakan. 1 menit lagi teman-teman, 1 menit lagi ya. Silakan yang belum masuk ke grup ya, bisa kontak ke Ana, Kak Ima, atau Kak Novi. Begitu. Oke teman-teman, cukupkan dulu ya. Saya cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu besok jam 6. Siap ya, dengan kondisi lebih fresh, lebih semangat, lebih sehat, keluarganya harmonis, gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menyimak tayangan ini. Silakan bisa dioles airnya. Besok siapkan air lebih banyak. Ya, besok siapkan air lebih banyak. Yang sudah CO di keranjang, ya segera diselesaikan pembayarannya, biar teman-teman masalahnya segera selesai, begitu. Nah, di sini juga ada scan grup ya. Ini ada grup yang bisa teman-teman scan, ada scan barcode-nya. Gitu ya. Oke, teman-teman, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang belum sempat CO bisa follow dulu, terus kemudian cek di showcase ya. Sehat, semangat teman-teman. Yang merasakan manfaatnya boleh share testimoninya ya ke admin ya. Yang masih merasakan manfaatnya, sudah merasakan manfaat, boleh share testi ke admin. Yang belum CO silakan bisa follow dulu, terus kemudian bisa dicek di showcase gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi, nggak apa deh ya.